Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini aku akan membagikan resep cemilan yang lagi viral karena rasanya memang benar-benar enak. Siapa yang tidak tahu dengan dimsum goreng keju lumer? Pada resep kali ini aku tambahkan satu bahan yang bikin dimsum goreng keju lumer terasa lebih creamy. Tanpa harus beli di luar, kita bikin sendiri saja di rumah, pastinya lebih higienis. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Masukkan ke dalam chopper 500 gram ayam bagian paha yang sudah difilet dan dicuci bersih serta dipotong kecil-kecil. Tambahkan 4 siung bawang merah yang sudah digoreng, kemudian 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan seasoningnya. Untuk seasoningnya bisa dicek di kolom deskripsi. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan saus tiram. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan minyak bekas menggoreng bawang merah. Pastikan saat menggoreng bawang merah menggunakan minyak bagus dan juga baru. Tambahkan 1 butir telur ayam. Kemudian masukkan 9 gram tepung tapioka. Dan semua bahan ini kita chopper. Untuk adonan dimsumnya kita chopper agak kasar atau tidak terlalu halus agar masih ada teksturnya saat dimakan. Namun ini opsional tergantung dari selera teman-teman. Dan seperti inilah tekstur yang saya inginkan. Untuk adonan dimsum yang dihasilkan tidak terlalu halus namun masih terdapat tekstur dari ayam yang digunakan. Selanjutnya masukkan 2 lembar daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil, kemudian 1 buah wortel yang sudah diserut kecil. Kemudian aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Penambahan wortel ke dalam adonan dimsum tentunya opsional sesuai dengan selera teman-teman. Namun jika teman-teman tidak suka bisa di skip. Namun untuk penambahan daun bawang wajib ditambahkan ke dalam adonan dimsum agar rasanya semakin enak. Dan di tahap yang terakhir untuk adonannya saya tambahkan 20 gram keju cheddar parut. Inilah bahan yang membuat dimsum goreng yang dihasilkan menjadi lebih creamy. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan setengah lembar kulit lumpia dan kita taruh di bagian tengah. Tentunya ini akan membuat isiannya tidak mudah bocor saat digoreng. Selanjutnya tuangkan adonan dimsum secukupnya di atas kulit lumpia. Ini saya tuangkan sekitar kurang lebih 1,5 sendok makan. Kemudian letakkan potongan keju mozzarella di bagian tengah adonan. Selanjutnya tutup keju mozzarella dengan 1 sendok makan adonan dimsum dan ratakan. Selanjutnya kita lipat kulit lumpia menyerupai amplop seperti pada video. Dan untuk merekatkan kulit lumpia satu sama lain, kita gunakan larutan tepung terigu atau juga bisa menggunakan air saja sebagai bahan perekat kulit lumpianya. Oleskan larutan tepung terigu secara merata di kulit lumpianya agar kulit lumpia tidak mudah lepas saat digoreng nanti. Setelah larutan tepung terigu dioleskan secara merata di bagian kulit lumpianya, kemudian kita bungkus menyerupai amplop seperti pada video. Dan seperti inilah hasilnya, kemudian kita sisihkan. Kita lanjutkan dengan cara yang sama untuk membungkus adonan dimsum di dalam kulit lumpianya.
Dari resep yang digunakan dihasilkan 13 pieces atau 13 biji dimsum goreng keju lumer. Dan tentunya ini untuk isiannya saya buat tidak terlalu munjung agar nantinya bisa matang merata saat digoreng. Sebelum digoreng, untuk dimsumnya kita kukus terlebih dahulu. Dan untuk panci kukusannya sudah saya alasi dengan aluminium foil. Kemudian saya olesi dengan menggunakan minyak tipis-tipis agar nantinya dimsum saat dikukus tidak mudah lengket di panci kukusan. Kemudian kita letakkan dimsum yang sudah dibungkus dengan menggunakan kulit lumpia di dalam panci kukusan dan pastikan diberi jarak agar nantinya tidak lengket satu sama lain saat dikukus. Kemudian dimsum ini kita kukus terlebih dahulu selama kurang lebih 25 hingga 30 menit. Setelah 30 menit dikukus, untuk panci kukusannya kita buka dan untuk api kompornya kita matikan. Untuk dimsumnya jangan terburu-buru dikeluarkan dari panci kukusan agar tidak mudah lengket. Setelah dimsumnya benar-benar dingin, kemudian kita panaskan minyak dan selanjutnya kita goreng dimsum yang sudah dikukus. Saat menggoreng dimsum, pastikan menggunakan minyak yang cukup banyak dan juga menggunakan api sedang agar nantinya dihasilkan dimsum goreng yang matangnya merata. Setelah satu sisi dimsum terlihat coklat keemasan, kemudian kita balik dan lanjut kita goreng dimsumnya hingga benar-benar matang merata. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan untuk dimsum yang sudah digoreng. Saat meniriskan, pastikan dimsumnya dalam kondisi berdiri agar nantinya minyak bisa cepat surut. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat saus cocolannya. Di sini saya haluskan 2 siung bawang putih, 2 buah cabai rawit merah, 1 buah cabai merah besar, dan juga 1 buah tomat. Kemudian tambahkan 1 gelas belimbing air untuk proses menghaluskan bumbunya. Untuk saus cocolannya di sini saya akan membuat saus cocolan khas Bangkok yang pastinya sangat cocok sekali dinikmati bersama dimsum goreng keju lumer. Setelah dihaluskan, kemudian kita panaskan teflon dan kita lelehkan 1 sendok makan mentega. Setelah menteganya leleh, kemudian kita tuangkan bumbu yang sudah kita haluskan dengan menggunakan chopper. Kita masak bumbu untuk saus cocolannya ini hingga benar-benar matang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tomat atau bisa menggunakan saus sambal jika teman-teman suka pedas. Kemudian tambahkan setengah sendok makan gula pasir, aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Tambahkan seujung sendok teh garam. Kemudian tambahkan perasan jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya di sini saya gunakan 1 buah saja. Jeruk nipis di sini bisa diganti dengan menggunakan cuka masak ataupun bisa menggunakan asam jawa. Dan di tahap yang terakhir agar sausnya bisa mengental, di sini saya tambahkan larutan tepung maizena. Yang mana larutan tepung maizena ini saya gunakan 1 sendok teh tepung maizena yang saya larutkan dengan 1 sendok makan air. Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur merata. Dan dimsum goreng dengan isian keju lumer siap dinikmati. Ini saya coba ambil satu, bisa kita lihat untuk tekstur bagian luar kulitannya sangat renyah sekali. Untuk adonan dimsum yang saya tambahkan ke dalam kulit lumpia memang tidak terlalu banyak agar bisa dihasilkan dimsum goreng yang matangnya merata hingga ke dalam. Ini saya coba untuk belah dimsum gorengnya, bisa kita lihat untuk isiannya matangnya merata dan isian kejunya sangat lumer sekali. Tentunya ini untuk rasanya sangat enak dan juga gurih. Ini saya cocol dengan menggunakan saus Bangkok. Rasanya sangat enak sekali, teksturnya sangat renyah, bisa kita dengarkan.
Pastinya sangat cocok dijadikan sebagai cemilan saat kumpul bersama keluarga. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!